warahmatullahi wabarakatuh. Dalam usianya kurang lebih 20 tahun ini, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan telah banyak melaksanakan program dan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra baik Indonesia maupun daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kaitan dengan program pembinaan, tujuan utama kami adalah meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Bagaimana masyarakat bisa meningkatkan rasa cinta, bangga, dan setia kepada bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia, yang diwujudkan dalam pengutamaan bahasa negara, terutama di ruang-ruang publik seperti penggunaan bahasa di pinggir jalan, di lembaga-lembaga pemerintah, di lingkungan sekolah, dan sebagainya. Apa yang telah dicapai oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan selama kurang lebih 20 tahun ini tentu tidak terlepas dari peran serta masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan dalam rangka turut mengembangkan, melaksanakan pembinaan dan pelindungan bahasa dan sastra di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Mari bersama-sama maju bersama Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan merupakan unit pelaksana teknis atau UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di Sumatera Selatan. Ada beberapa bentuk layanan kebahasaan dan kesastraan yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Secara umum, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan program-program unit utama yang berskala nasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi dan bahan pedoman kebahasaan dan kesastraan. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan memiliki 14 tenaga fungsional peneliti, 9 peneliti sastra, dan 5 peneliti bahasa. Dengan wilayah yang memiliki keragaman bahasa dan sastra di Sumatera Selatan, menjadi tantangan bagi peneliti Balai Bahasa Sumatera Selatan dalam meneliti bahasa dan sastra Indonesia di tengah kekayaan khasanah bahasa dan sastra daerah. Sumatera Selatan memiliki 17 kota dan kabupaten, menyimpan beragam dialek atau bahasa dengan berbagai ragam pemakaian serta sastra lisan, tulis, dan cetak yang menarik untuk diteliti. Hingga saat ini kami telah dan tengah melakukan penelitian pemetaan bahasa dan sastra daerah, vitalitas bahasa dan sastra daerah, revitalisasi bahasa dan sastra daerah, serta konservasi bahasa dan sastra daerah dalam wilayah Sumatera Selatan. Serta kami tetap melakukan penelitian interdisipliner dan antardisipliner pada bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Salah satu layanan kebahasaan yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan adalah penerjemahan dan penjuru bahasaan. Setakat ini, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki 3 orang pejabat fungsional penerjemah dengan latar belakang keahlian bahasa Inggris dan bahasa Arab, dengan jabatan penerjemah ahli muda. Layanan yang diberikan berupa penerjemahan dan penjuru bahasaan, baik secara simultan dan konsekutif. Pada tahun anggaran 2021 ini, Balai Bahasa telah merancang dan akan melaksanakan 27 program kegiatan yang dibagi ke dalam 2 bidang, yaitu pembinaan dan pengembangan. Ke-27 program kegiatan itu dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut. Penyusunan Kamus Bahasa Komering. Kamus merupakan sarana informasi bahasa yang memuat pelbagai data kebahasaan dan dapat memberikan solusi terhadap masalah yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Sebagai salah satu upaya pelindungan bahasa dan kodifikasi bahasa daerah Sumatera Selatan, pada tahun 2021 ini, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan merancang kegiatan penyusunan kamus dwi bahasa, yaitu Kamus Bahasa Komering Indonesia.
Penyusunan kamus ini merupakan tahap lanjutan dari tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan di Desa Betung, Kecamatan Semendawai Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan mewawancarai penutur-penutur yang tinggal di daerah tersebut. Vitalitas bahasa. Sebagai upaya pelindungan bahasa, vitalitas atau daya hidup suatu bahasa merupakan tolok ukur kelestarian suatu bahasa. Vitalitas bahasa ini merujuk kepada intensitas penggunaan, eksistensi, dan pewarisan suatu bahasa sebagai alat komunikasi dalam berbagai konteks sosial. Sehubungan dengan itu, pada tahun 2021 ini, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan mengadakan penelitian vitalitas bahasa daerah dengan tajuk Penelitian Vitalitas Bahasa Kayu Agung. Penelitian dilakukan di Kelurahan Kutaraya, Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selain penelitian-penelitian tersebut, ada beberapa tajuk penelitian yang terkait dengan pelindungan bahasa dan sastra, yaitu revitalisasi bahasa dan sastra, model pelindungan sastra, dan konservasi sastra. Jubita toda mongan turui puja masilop badan gantang abayan manunggu miwang di batang nunggoli ranting patok joh pagi si kami dan sawai ganika waktu ku nikah walina mantuhaku ya pasrah daling hati ngonjukan adiniku waktu sikam nanikah dibimbing kol iwari sikam kilumu hamka bui jadi sanama alang bangi duta hiring-hiring anta japai jomo disambung lagi alhamdulillah Rabbi di penghujung dugawi salahku jawat ciri ilu mahabdi Gusti uwa uwa oi uwa uwa kami yang ado minta ampun ke dengan maha
sembah sujud, sembah minta, sembah mengkubawa silopan aku nak buka ande-ande rejong. Munku salah minta maaf, munku salah minta ampun. Ikalah kato-kato pepatah uang kubu. Orang kubu Musirawas, Kediri, ke tanah Jawa, tengah jalan ke kota Bandung. Sejak Kediri Musirawas utara, kami rakyat aman terlindung. Uwa-uwa beburung napu terjun digiring sungai. Para petang embun melabuh bebas segala mama punai. Napa licin jalannya lurus, tengah jalan ke Tanjung Pinang. Kalau pemimpin berjalan lurus, kami rakyat aman dan tenang. Ini mentelah dari suku anak delong, behesok suku anak delong Morotahan. Oh Dewa Alingunglah, oh Dewa Siung Salai, kandong ake, pakai diri ake, empunya hobi dimakan bosi, empunya hobi dimakan kayu, empunya hobi dimakan peluhu, empunya hobi dimakan pakol, kubeco ilmu mentade. Oh Dewa Alingunglah, oh Dewa Siung Salai, oh Dewa Kemancae, Nike Komori Padang Ake, oh Dewa Sengketorayo, oh Dewa Siung Salai, tolonglah bakal kandonglah badan ke kandong. Jadi di siko utan yang lebat nian ada tinggal beberapa hewan hutan. Salah satunya ada si singo. Singo ini dikenal sebagai singo yang kuat dan juga pemberani. Penerjemahan cerita rakyat berbahasa daerah. Pada tahun ini, cerita rakyat yang dijaring adalah cerita rakyat Lubuk Linggau dan Musirawas. Data diperoleh dari narasumber yang merupakan penutur jati bahasa di kedua daerah tersebut dalam bahasa daerah mereka masing-masing. Cerita rakyat tersebut selanjutnya diolah dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Penerjemahan ini sangat bermanfaat dalam pemberkayaan dan penyediaan bahan-bahan bacaan literasi. Penelitian kebahasaan bidang hukum. Penelitian ini dirancang dalam 2 tajuk penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penggunaan bahasa Indonesia dalam bidang hukum dan menelisik istilah-istilah yang lazim digunakan dalam produk-produk hukum di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, baik berupa putusan pengadilan maupun produk-produk hukum pemerintah daerah. Penelitian ini dilaksanakan oleh 2 orang anggota KKLP Bahasa dan Hukum Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan bidang pembinaan, fasilitasi dan pembinaan lembaga. Pada tahun ini,
Target pengguna atau penerima layanan adalah dalam bentuk lembaga yang telah ditetapkan sebanyak 154 lembaga. Layanan ini dibagi ke dalam 3 kategori layanan profesional di bidang kebahasaan. Ketiga layanan profesional itu adalah pelayanan profesional bidang bahasa dan hukum, pelayanan profesional kebipaan, dan pelayanan profesional terhadap lembaga. Ketiga layanan profesional itu diwujudkan ke dalam bentuk kegiatan pembinaan berupa sosialisasi dan penyuluhan sebagai berikut. Sosialisasi pengenalan BIPA di Sumatera Selatan. Kegiatan ini dirancang sebanyak 3 kali pelaksanaan dengan jumlah peserta 40 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk menyosialisasikan program pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing untuk para dosen, mahasiswa, pengajar, dan pegiat bahasa. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menjalin kemitraan dan sinergi dengan berbagai lembaga dalam pengembangan program BIPA di seluruh Sumatera Selatan. Pelaksanaan uji kemahiran berbahasa Indonesia dalam bentuk kegiatan sosialisasi UKBI. Kegiatan ini dirancang sebanyak 2 kali pelaksanaan dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang yang terdiri atas dosen, guru, mahasiswa, siswa, pegawai, dan sebagainya. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyosialisasikan UKBI adaptif yang merupakan produk baru dan unggulan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai alat ukur kemampuan berbahasa Indonesia penutur bahasa Indonesia yang desain ujinya disesuaikan dengan kemampuan peserta uji, mulai dari kemahiran yang terendah sampai dengan kemahiran yang tertinggi. UKBI memiliki fungsi yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas bahasa Indonesia dan penggunaan serta pengajarannya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, UKBI yang penggunaannya di masyarakat telah diatur di dalam Permendikbud nomor 70 tahun 2016 tentang standar kemahiran berbahasa Indonesia, juga berfungsi untuk memupuk sikap positif dan rasa bangga masyarakat terhadap bahasanya. Penyuluhan kebahasaan untuk lembaga pemerintah. Kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan profesional yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan kepada lembaga, instansi, OPD yang ada di seluruh Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta penerapannya dalam aktivitas para staf di setiap lembaga pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, seperti penyusunan surat dinas di setiap instansi. Kegiatan ini dirancang sebanyak 4 kali pelaksanaan dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, ada 2 kegiatan pembinaan lain yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 ini. Kedua kegiatan itu juga berfungsi untuk penguatan pelindungan bahasa dan sastra di Sumatera Selatan, yaitu Peringatan Bahasa Ibu Internasional 2021. Sementara itu, pemilihan Duta Bahasa Sumatera Selatan tahun 2021. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan peningkatan kemahiran berbahasa. Kegiatan ini merupakan penjaringan generasi muda yang akan menjadi mitra Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan pembinaan bahasa dan sastra di Sumatera Selatan. Generasi muda yang dipilih adalah generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah dan mampu berbahasa asing untuk meningkatkan peran bahasa Indonesia di dunia internasional. Hal itu sesuai dengan Trigarta Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Duta bahasa yang terpilih
juga akan bertugas sebagai abdi bahasa, yaitu mengembangkan dan meningkatkan budaya literasi masyarakat, jaga bahasa, yaitu mengampanyekan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik, dan niaga bahasa, yaitu mengedukasi masyarakat, khususnya generasi muda tentang kebahasaan dan kesastraan. Mendapatkan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, salam literasi. Peningkatan apresiasi sastra. Kegiatan ini direalisasikan ke dalam dua bentuk kegiatan, yaitu bengkel sastra dan lomba musikalisasi puisi se-Sumatera Selatan. Pelaksanaan bengkel sastra dirancang dalam 2 kali kegiatan dengan jumlah peserta masing-masing sebanyak 40 orang. Bengkel sastra merupakan salah satu bentuk kegiatan apresiasi sastra di kalangan pendidikan. Sasaran kegiatan bengkel sastra pada tahun 2021 ini adalah guru SD dan SMP di Sumatera Selatan. Dalam kegiatan bengkel sastra, para peserta dilatih untuk menghasilkan karya berupa cerita rakyat daerah Sumatera Selatan yang dibuat ke dalam 2 bahasa, yaitu bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Muara kegiatan ini adalah terkumpulnya cerita-cerita rakyat daerah Sumatera Selatan dalam 2 bahasa yang dapat memperkaya bahan bacaan literasi di sekolah. Sementara itu, lomba musikalisasi puisi merupakan program rutin yang dilakukan secara berjenjang, yaitu tingkat provinsi dan tingkat nasional. Pemenang tingkat provinsi akan diikut sertakan dalam lomba musikalisasi puisi tingkat nasional yang merupakan salah satu acara dalam peringatan Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas siswa sekolah menengah atas dalam mengapresiasi puisi melalui harmonisasi puisi dan musik. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan wadah bagi para siswa yang memiliki kreativitas dan bakat dalam bidang sastra, khususnya puisi, sehingga dapat meningkatkan rasa cinta para generasi muda, khususnya siswa, terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Sosialisasi Undang-Undang Kebahasaan dan penerapannya dalam masalah hukum. Kegiatan ini dirancang dalam 3 kali pelaksanaan yang melibatkan lembaga, instansi, OPD yang ada di kabupaten kota di Sumatera Selatan dengan jumlah peserta 40 orang per kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan pemahaman bagi para peserta tentang proses perancangan, penyusunan, dan penerbitan sebuah peraturan daerah. Pembinaan komunitas literasi. Kegiatan ini dirancang dalam 2 kali pelaksanaan kegiatan dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan gerakan literasi dengan pemberdayaan komunitas-komunitas literasi di seluruh Sumatera Selatan. Dengan demikian, budaya literasi di masyarakat Sumatera Selatan semakin kuat dan meningkat yang akan tergambar pada tingginya budaya literasi itu sendiri, terutama yang terkait dengan literasi menulis. Keluaran dari kegiatan ini adalah terbentuknya komunitas-komunitas literasi baru yang akan berperan sebagai agen penyebar luasan gerakan literasi di daerah. Selain itu, kegiatan ini dapat menghasilkan karya-karya peserta berupa cerita rakyat berbahasa daerah dan Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bacaan literasi maupun penerjemahan baik dalam lingkup Sumatera Selatan maupun nasional. Narasumber kegiatan berasal dari instruktur maupun fasilitator literasi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan dan sastrawan atau pegiat literasi Sumatera Selatan.
Selain menyelenggarakan program-program unggulan tersebut, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan juga menerbitkan produk-produk kebahasaan dan kesastraan hasil kajian para peneliti dan tenaga teknis Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Beberapa buku terbitan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan diantaranya ialah Antologi Puisi Bersama Empat Wajah, Cerita Rakyat Sembesat Sembesit, Kamus Palembang Indonesia edisi pertama, Kamus Enim Indonesia, Pedoman Ejaan Bahasa Palembang, Biografi Pengarang Sumatera Selatan, Perspektif Kritik Dami, Entoda dalam Hasanah Sastra Indonesia, Profil Balai Bahasa Sumatera Selatan, Cerita Rakyat Sumatera Selatan, Kamus Palembang Indonesia edisi kedua, Bahan bacaan buku non-teks pelajaran, Tingkat Pramembaca, Membaca Awal, dan Membaca Dini, serta Kumpulan Cerita Rakyat Sumatera Selatan. Untuk menampung dan mewadahi karya tulis ilmiah, hasil penelitian ataupun riset dari para peneliti, akademisi, dan tenaga fungsional lainnya, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan juga menerbitkan jurnal ilmiah kebahasaan dan kesastraan dengan nama Bidar. Maju bersama Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Bidar! Maju bersama Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Bidar! Maju bersama Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Bidar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrianti Agustinda, Wakil Wali Kota Palembang, beserta masyarakat Palembang menyampaikan selamat kepada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan dalam memperingati Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2021. Balai Bahasa Sumatera Selatan unggul, Balai Bahasa bermartabat dan bermanfaat, berbahasa sehat, Indonesia tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Hidayat Komsu, Staf Sus Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Bidang Kebudayaan, menyampaikan selamat kepada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan yang telah memperingati Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2021. Saya mendukung penguatan bahasa dan sastra Komering. Mari selalu menguatkan bahasa Indonesia dengan baik, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Lanosin, atas nama Bupati dan masyarakat Oku Timur, turut senang dan bangga serta insya Allah akan selalu mendukung program-program yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, khususnya yang dilaksanakan tahun ini di Kabupaten Oku Timur dengan tema penguatan bahasa dan sastra Komering. Selamat memperingati Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2021. Balai Bahasa Sumsel unggul, Badan Bahasa bermartabat dan bermanfaat, bahasa sehat, Indonesia tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas PGRI Palembang, kampus melaju dengan mutu. Saya Dr. Haji Bukman Lian MMSI, CITR, Rektor Universitas PGRI Palembang, dan juga mewakili Sivitas Akademika Universitas PGRI Palembang, mengucapkan selamat memperingati Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2021. Kami berharap Balai Bahasa dapat menjadi acuan dalam hal kebahasaan dan kesastraan, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.
Universitas PGRI Palembang siap bersinergi sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi sehingga dapat mewujudkan Trigatra, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Berbahasa sehat, Indonesia tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.